Assalamu alaikum. The day has arrived. You waited and prayed for that day, which would change your life. Your love's found a way on this beautiful day. It's the best day of your life. Inshallah, a day to celebrate, a special day with blessings all around. Let's raise our hands and pray to Allah. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keluarga mukmin yang berbahagia. Kita ada di kesempatan yang sangat sakral, sangat mulia, sangat baik. Ini adalah kesempatan yang mahal karena Al-Qur'an begitu luar biasanya sampai menyebut tema pernikahan sebagai sebuah tema yang istimewa, seistimewa ketika Allah mengambil perjanjian kepada masyarakat Bani Israel sehingga disebut sebagai mitsaqon ghalidha, sebagai sebuah ikatan yang sangat kuat dan kokoh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita karena iman, dan salawat salam semoga terhadir pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang keluarga beliau adalah keluarga teladan, keluarga istimewa yang menjadi contoh luar biasa untuk semua kita, untuk keteladanan bagi keluarga kita semuanya. Di dalam kesempatan yang istimewa seperti ini adalah sebuah kesempatan mahal untuk kita memandangi kembali keluarga kita masing-masing, karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan sebuah garis tentang yang diselipkan dalam doa kita. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 74, walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Orang-orang yang beriman itu doanya adalah, ya Allah Rabb kami, anugerahkan kepada kami pasangan dan keturunan. Jadi ada dua hal yang kita minta di keluarga kita. Bagian dari doa kita adalah pasangan kita, ini kita dulukan, kemudian keturunan kita, anak-anak kita. Kita minta pada Allah bahwa kedua-duanya kelak menjadi orang yang menyejukkan pandangan mata. Kemudian kalau sudah menyejukkan pandangan mata, setelah menyejukkan pandangan mata, kemudian kelak jadikan kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ini satu hal yang luar biasa ketika Allah Subhanahu wa taala mendahulukan tema keluarga, pasangan, maka semestinya pasangan suami istri adalah pasangan yang terus berupaya untuk menjadi orang yang baik, menyejukkan pandangan mata bagi pasangannya dengan semua makna yang terkandung di dalamnya, agar kemudian berikutnya ketika punya keturunan, maka keturunannya adalah keturunan yang juga baik, menyejukkan pandangan mata seperti yang ada di rumah itu. Dan kalau sudah menyejukkan pandangan mata, baru tema yang kedua. Kalau sudah menyejukkan pandangan mata, tema yang keduanya adalah tentang tema kepemimpinan. Karena ternyata kepemimpinan itu oleh Allah visinya dititipkan pada keluarga. Mestinya lahir pemimpin dari keluarga-keluarga kita. Kalau hari ini kita merasa ada banyak tema krisis kepemimpinan, maka sungguhnya ini adalah saat yang tepat ketika membangun sebuah rumah tangga, baik yang baru atau yang baru akan membangunnya atau yang sedang berjalan, maka mestinya sudah punya gambaran yang besar tentang bagaimana menjadi rumah tangga yang memiliki visi kepemimpinan. Harus lahir dari rahim keluarga kita pemimpin-pemimpin yang diharapkan oleh negeri ini, agar umat ini berubah, tidak lagi berada di keadaan yang selalu sulit dalam tema kepemimpinan, tapi selalu akan mendapatkan pemimpin yang benar-benar terbaik yang didapatkan di masyarakatnya. Dan di dalam tema berkeluarga, maka yang menjadi poin utamanya adalah apa yang Allah sampaikan di dalam surat An-Nisa ayat 34. An-Nisa ayat 34, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang kunci utama. Jadi karena pernikahan itu isinya adalah dua orang yang menjadi satu tapi tetap dua, yaitu suami dan istri, maka tadi di surah Al-Furqan permintaannya juga dua, pasangan kemudian keturunan.
menunjukkan mata, kemudian jadi pemimpin. Di dalam surat An-Nisa 34 juga demikian, permintaannya juga 2 begitu, sama. Walaupun tadi 1, 2 ada 1. Allah SWT berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-shalihat qanitat hafizat lil ghaibi bima hafizallah." Laki-laki itu qawwam, pemimpin, pendidik yang memperbaiki kalau ada yang salah, yang menjadi hakim, yang menjadi tempat sandaran terbaik, itu kata qawwam. Laki-laki adalah qawwam bagi perempuan. Dikarenakan Allah memberikan kelebihan pada laki-laki dan dikarenakan laki-laki menafkahkan sebagian hartanya. Jadi ini 1 dan 2. Artinya laki-laki Allah sebut 1 saja, yaitu laki-laki harus menghadirkan dirinya di rumah sebagai seorang qawwam. Jadi silahkan dipelajari makna qawwam dalam tafsir, apa saja maknanya, karena maknanya banyak, satu kata maknanya banyak, qawwam. 1 ini akan didapat oleh laki-laki dan harus didapat oleh laki-laki kalau rumah tangga mau baik. Syaratnya 2, yaitu laki-laki harus punya kelebihan dan laki-laki harus menafkahkan sebagian hartanya bagi istrinya. Kemudian yang kedua adalah tema istri, fas-shalihat. As-shalihat artinya adalah wanita yang solehah. Wanita disebut dengan 1 kata, solehah. Tapi solehah ini definisinya 2. Jadi 1, 2. Solehah itu definisinya 2. Yang pertama adalah hafizat. Yang pertama adalah sholihat qanitat. Qanitat, kemudian hafizat lil ghaib. Hafizat lil ghaib. Jadi qanitat artinya adalah tunduk dan taat pada aturan Allah, pada suami dan seterusnya. Ini adalah qanitat. Kemudian hafizat itu menjaga diri, menjaga dirinya dari dikarenakan Allah menjaga suaminya di luar sana. Jadi wanita disimpulkan dengan 1 kata, yaitu solehah, dengan syarat 2, yaitu tunduk dan ketaatan itu. Kemudian yang kedua adalah menjaga dirinya. Makanya kalau laki-laki didefinisikan sebagai qawwam, perempuan ternyata didefinisikan sebagai solehah. Kalau ini dijalani dengan baik, maka kita akan menjumpai dalam tanda kutip sebuah keanehan di rumah kita. Keanehannya istimewa, yaitu kalau kita sering mendengar di rumah tangga lain ada masalah ini, masalah itu, sulit menangani ini, sulit menangani itu, dan seterusnya, kita akan bertanya-tanya kenapa di rumah saya kok tidak ada semua. Itu kalau kita jalankan dengan sangat baik 2 hal ini, yang ayat An-Nisa 34 itu. Jalani itu, maka masalah yang terjadi di banyak rumah tangga hari ini, Anda tidak akan jumpai masalah itu di rumah-rumah kita. Dan satu lagi yang terakhir adalah bahwa kalau secara teori kita bisa lihat dalam Quran, dalam hadis Nabi, tapi secara praktek maka silahkan dilihat bagaimana keluarga terbaik, keluarga nubuah, keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau sukses di semua lini keluarga beliau, di istri-istrinya, di anak-anaknya, kemudian di cucu-cucunya. Ini semua Nabi sukses di semua jenjang fase zamannya, di fase generasinya, dan ini satu hal yang sangat istimewa. Maka lihat semua hal ada di sana. Kalau kita di rumah kita pasti juga ada konflik, sekali waktu ada masalah, maka lihatlah bagaimana Nabi ketika ada konflik, ketika ada masalah, bagaimana cara menyelesaikannya. Kalau sedang bahagia, bagaimana sedang bahagianya. Kalau kita bertanya tentang banyak sekali masalah, bagaimana tipsnya keluarga menjadi istimewa segala macam, lebih baik kita bertanya ke Rasul SAW, karena semua ada di sana. Nah, tanyakan kepada Rasul SAW bagaimana menjadi keluarga yang istimewa, karena keluarga Nabi adalah puncak keteladanan bagi setiap keluarga muslim. Wallahu a'lam bishawab. Dan saya berdoa secara khusus untuk saudara-saudari saya yang hari ini sedang berbahagia dipertemukan Allah dalam ikatan yang suci, ikatan yang baik yang disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu saudara saya Eko dan saudari saya Lilis. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi awal langkah ini. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna muqimis shalah wa min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.